Here to start IoT Masterclass with AI. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti satu pelatihan ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dan telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama. Pada sesi pelatihan kali ini, kita akan mempelajari dan mempraktikkan cara menggunakan untuk kecerdasan buatan serta menerapkan model machine learning dasar yang merupakan bagian dari pelatihan model machine learning dan optimasi yang akan dibawakan oleh Bu Lestari. Sebagai informasi tambahan, sesi pelatihan ini terbuka untuk umum sehingga Bapak dan Ibu dipersilakan apabila ingin mengajak rekan lainnya untuk ikut bergabung pada sesi kali ini. Selanjutnya kita masuk saja ke materinya yang akan dibawakan oleh Ibu Nina Lestari. Pada Ibu Nina Lestari, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Teh Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada sesi pagi ini. Saya lihat ada 16 orang barangkali yang bergabung ya. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini cukup menarik sehingga rekan-rekan bisa mencoba apa yang di-share hari ini. Hmm, Saya izin mengkonfirmasi dulu, apakah semuanya ini ikut sesi kemarin-kemarin yang sesi hari Senin, Selasa, Rabu? Adakah yang baru join hari ini? Nih, semoga ini ya, maksudnya semoga jika hari ini, jika memang tidak ikut bergabung di sebelum-sebelumnya, itu sudah eh, setidaknya nyambung gitu obrolan kita dari yang sebelum-sebelumnya dengan yang hari ini. Hari ini izin saya akan share tentang hmm, bagaimana kita bisa melakukan pelatihan model machine learning dan optimasi untuk terutama kaitannya dengan image ya, image yang ada sudah kita coba kumpulkan dengan menggunakan instrumentasi IoT, lalu kemudian nanti kita punya gambar-gambar yang sudah terkumpul, lalu kita berharap ada kesimpulan yang kita peroleh dari data-data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Saya coba share screen. Itu ada sebentar ya. Baik, izin ya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Sekarang sudah zaman AI, jadi kita juga akan memanfaatkan sekali AI tersebut. Semoga layar saya sudah terlihat. Terlihat Bu Nina. Oke, baik. Jadi ini saya ingin share sedikit dulu preview atau cerita sebelum kita mencoba eh, kegiatan sesuai dengan jadwal hari ini. Jadi hari ini itu saya diminta untuk bisa menjelaskan mengenai pelatihan model machine learning dan optimasi agar para peserta mampu mengolah data visual yang sudah dikumpulkan, lalu eh, melatih model machine learning-nya dan melakukan optimasi untuk deployment. Nanti kita akan coba juga praktik pelatihan coding untuk penggunaan model TensorFlow atau Keras juga ya, kita bisa coba untuk uji. Lalu kemudian kita akan coba uji akurasinya dan kita pahami apa saja step-step yang terjadi.
Tapi jauh sebelum itu, izinkan saya untuk share tentang sebetulnya apa sih yang ingin kita lakukan, apa ya sebetulnya tahapan-tahapan yang kita lakukan ketika kita melatih sebuah model. Yang perlu dilakukan dulu ya. Eh, Ketika kita punya kami sendiri merencanakan pelatihan ini ingin sekali peserta itu mencapai kompetensi ini ya. Jadi memahami alur kerja data dari mulai datanya mentah, hasil capture image sampai siap latih, lalu kemudian arsitektur CNN secara intuitif seperti apa, bagaimana kita melakukan evaluasi model, mampu membaca hasil validasi, mampu membaca hasil uji akurasi, dan juga bagaimana kita membaca confusion matrix. Lalu, jika diperlukan, maka kita akan perlu mengoptimasi model agar si model tersebut kita bisa optimalkan baik secara kapasitas kemampuan modelnya sendiri, tapi juga kita perlu menyadari benar kapasitas komputasi yang kita miliki. Jadi, akhirnya kita perlu melakukan optimasi sebelum sistemnya dideploy. Bicara machine learning, bicara AI, kita akan mulai bicara data. Jadi, data itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk dipersiapkan ketika seorang atau kita sedang membangun sistem terkait dengan machine learning atau LLM. Jadi sebetulnya posisinya secara pekerjaan dimulai dari data scientist-nya dulu. Data scientist akan bekerja untuk menyiapkan data yang sudah siap untuk di training, sudah siap untuk dilatih. Jadi eh, fakta bahwa banyak sekali ya sampai ada angka 70% kegagalan proyek machine learning itu karena kualitas datanya yang buruk. Jadi bukan karena modelnya bisa jadi sama persis seperti yang sudah digunakan oleh banyak orang, tetapi karena datanya tidak baik, maka menghasilkan model yang kurang baik juga. Jadi data itu satu, labelnya harus benar, posisinya juga harus benar, posisi labelingnya harus benar. Kemudian harus konsisten dan terstruktur. Kita bisa punya kesimpulan bahwa model bagus itu tidak pasti tidak setara dengan data gitu ya. Jadi data yang bagus tuh pasti menghasilkan model bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang kita punya mesin berstandar internasional dengan kualitas sangat baik, mampu produksi sangat baik. Nah, itu adalah machine learning-nya tuh. Tapi ketika masukannya adalah bahan dengan kualitas yang buruk, maka outputnya sudah pasti tidak akan optimal. Jadi kita akan maksimalkan keduanya, datanya kita maksimalkan, lalu kemudian modelnya juga kita maksimalkan. eh Seharusnya kita punya di awal pemahaman yang sama ya, bahwa komputer itu adalah prosesor untuk numerik. Jadi yang dimampu diolah oleh komputer itu adalah data-data numerik. Image akan diubah menjadi angka. Prosesnya namanya encoding. Lalu kemudian kalimat atau kata juga akan dibuat menjadi angka. Nama prosesnya adalah embedding. Jadi memang hanya kita tahapan pertama itu adalah mengkonvert visualisasi gambar itu menjadi angka sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komputer. Nah, ketika kita mengubah menjadi angka, maka yang dipahami oleh komputer itu adalah salah satunya, di pemahaman komputer itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah kualitas. Di sini contohnya ada tiga gambar yang berbeda kualitasnya. Yang satu jelas sekali terlihat angka 8. Lalu kemudian yang kedua dia punya banyak, dia angka 8 tapi disusun oleh dot matrix yang cukup banyak gitu ya. Lalu kemudian ada angka 8 lain berbayang, mata manusia bisa mengenali dengan mudah, tetapi mata komputer bisa jadi tidak mengenali dengan mudah. Kenapa? Karena ya secara kualitas gambar itu sangat berbeda. Nah, kesalahan umum ketika melakukan visualisasi dalam machine learning itu adalah mislabeling. Lalu kemudian datanya tidak seimbang. Ada data yang kualitasnya bagus sekali, misalnya kualitasnya HD gitu ya, atau HD yang 1024 gitu misalnya. Lalu data yang lain sebagai data sumber kita itu datasetnya kualitas image-nya di
640 atau 480 barangkali lebih kecil lagi atau 720. Tapi kan itu sudah menunjukkan bahwa kita punya dua data dengan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat setting IoT kamera SP32 Cam, eh, itu ada eh, penyesuaian untuk kualitas image. Jadi kita akan simpan image-nya dalam kualitas yang apa gitu. Misalnya kita simpan semuanya supaya menghemat menghemat FTP tempat penyimpanan data kita, maka digunakanlah kualitas image-nya di 640 semuanya. Jadi rata. Tujuan pertamanya itu adalah menghemat storage tentu saja. Kemudian juga apabila kita mengkomunikasikan itu via jaringan, juga menghemat traffic jaringan. Lalu kemudian kita ingin membuat data yang seimbang supaya ketika proses machine learning dilakukan, itu bisa menghasilkan gambar yang seimbang juga. Nah, jadi eh, ini adalah gambaran pipeline yang atau proses yang terjadi pada saat machine learning dibangun ya. Kita memulai tahapan pertama adalah dataset, data collecting and data labeling. Jadi data collecting dilakukan oleh kalau dalam struktur bagi teman-teman yang hadir dari hari pertama mungkin sudah diceritakan juga tentang smart system. Struktur kita bicara itu 4 layer. Frameworknya itu adalah 4 layer smart system. Eh, Layer pertama adalah instrumentasi. Di layer kedua adalah sistem informasi. Layer ketiganya adalah business intelligence, dan layer keempatnya adalah gamifikasi. Di layer pertama, kita bicara bagaimana menangkap informasi dengan menggunakan instrumen. Instrumen yang sedang kita bahas dalam pelatihan ini adalah SP32 Cam, sensor yang dapat menangkap gambar atau juga video ya, bisa video streaming, lalu kemudian akan kita manfaatkan di level berikutnya. Eh, Data collection sudah dilakukan dengan kamera. Kita berbicara dengan apa namanya alur data yang sama, image itu di capture, lalu kemudian fotonya sendiri akan disimpan di FTP, lalu kemudian informasinya akan dikirimkan melalui RMKey, sehingga nanti di tahapan berikutnya kita tinggal memanggil foto tersebut dengan nama datanya, metadatanya, lalu kemudian kita proses. Di prosesnya dilakukan yang pre-processing, training, validation, testing, dan deployment. Jadi itu adalah tahapan selanjutnya gitu ya. Nah, kita melakukan data labeling. Data labeling ini tidak semerta-merta dilakukan di satu, kalau kami biasa sebutnya worker ya atau workflow gitu, tidak disebutkan dalam satu workflow yang sama, tetapi bisa menggunakan media lain. Rekan-rekan bisa coba cek RoboFlow. Di sana kita bisa melakukan annotation, bisa melakukan pelabelan data dari data yang kita punya. Jadi prosesnya cukup menjenuhkan gitu ya. Jadi kita buka image satu-satu, kita kasih kotak. Misalnya saya sedang contoh yang ada di RoboFlow itu untuk annotation adalah untuk melabeli boat kapal ya. Sampai kotak-kotak terkecil yang kira-kira kapal itu dikotakin, lalu kemudian dikasih nama. Mungkin juga ada yang sudah biasa main di sini, maksudnya bermain-main atau ngoprek di ranah machine learning. Eh, ada di RoboFlow itu, RoboFlow itu adalah salah satu platform yang kita bisa gunakan untuk bisa mencari dataset. Mungkin saya juga bisa share sih. Oke, ini ya. Jadi ini adalah RoboFlow, satu media. Kita bisa memanfaatkan RoboFlow ini untuk mencari ada dataset, terus kemudian juga ada model untuk object detection, image classification, ada segmentation, dan kita juga bisa melakukan labeling di sini. Nah, hmm, ada banyak kelas terbuka yang bisa diikuti di RoboFlow. Eh, Salah satunya untuk mencari tahu bagaimana kita bisa melabeli gambar-gambar yang sudah dimiliki.
Nah, bisa create new dataset, bisa train a new model, lalu kemudian kita juga bisa set annotation dengan menggunakan RoboFlow. Jadi silakan dicek ke sana di Universe RoboFlow. Barangkali nanti juga akan kita coba untuk bisa mengambil dataset dari sana untuk kita bisa latih di coding yang dibuat gitu ya. Coba di-share. Oke. Berikutnya adalah tahapan pre-processing. Nah, pre-processing ini bisa dilakukan dalam beberapa baris kode. Tahapannya adalah resize dan normalisasi. eh Image itu meskipun sudah seragam tadi ukurannya di 480, tapi ada yang misalnya ada yang portrait, ada yang landscape gitu ya. Atau kita sudah seragam karena menggunakan instrumen yang sama, maka kita akan bisa melakukan pengolahan berikutnya yaitu resize. Resize tujuannya supaya lebih efektif karena misalnya ternyata dia besar tapi pixelnya eh, satu kotak pixelnya terlalu besar sehingga image-nya tidak efektif untuk dikenali tepinya yang mana. Maka perlu di-resize. Biasanya resize sampai skala 0,5-nya, setengahnya, atau bisa lebih kecil lagi supaya lebih mudah untuk dikomputasi. Lalu kemudian proses normalisasi itu juga bisa dilakukan dengan satu atau dua baris kode gitu ya, beberapa baris kode. Selanjutnya adalah proses belajar model. Di proses training ini, sorry, di proses training ini yang kita lakukan adalah mempelajari dataset yang kita punya dengan memanfaatkan model yang sudah ada, lalu kemudian nanti akan menjadi model baru yang sudah bisa digunakan untuk kita lakukan pengujian terhadap data yang ingin kita lakukan pemrosesan atau pembelajaran mesinnya. Selanjutnya adalah validation. Di validation ini kita lakukan tuning hyperparameter. Parameter ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan dengan baik karena biasanya terlalu terlalu sering kita melakukan pelatihan bisa jadi membuka secara logika terlalu sering itu sering latih itu pasti baik. Tapi terlalu sering mungkin akan jenuh sehingga hasilnya akan meleset gitu ya. Nah, di validation itu akan kita lakukan hal tersebut. Lalu kita lakukan testing, lalu kita lakukan deployment untuk produksi dan integrasi. Nah, tapi perlu dipahami bahwa machine learning itu adalah siklus. Jadi dia tidak berarti dari dataset sampai deployment selesai. Bisa jadi setelah sampai deployment, kita punya kesimpulan bahwa misalnya sudah dikenali gambarnya adalah eh, apel gitu misalnya. Kita punya berbagai jenis buah, lalu kemudian ini adalah apel. Gambar tersebut kita bisa masukkan kembali ke dataset, di preproses ulang, di training ulang, sehingga kita punya dataset dengan model baru yang dapat mengenali apel dengan lebih baik gitu ya. Jadi eh, machine learning itu memang bukan satu tahapan yang pasti A to Z sudah selesai, tapi kita akan balik ke A lagi, terus kemudian kita perbaiki terus. Selalu ada evaluasi yang terjadi, ada feedback yang terjadi dalam sebuah proses machine learning. Oke, kita lihat mulai dari pre-processing, gitu ya. Pre-processing, apa sih yang dilakukan di sana? Tadi yang pertama itu, tujuannya adalah untuk menstandarkan input data. Pre-processing sudah dimulai di arsitektur kita, pre-processing sudah dimulai sejak pengambilan gambar. Jadi gambar sudah terstandar, kemudian kita maunya di ukuran gambar yang mana, itu sudah dilakukan. Lalu pada tahapan proses kita lakukan resize, kita perkecil gambarnya, atau misalnya jika terlalu kecil sampai tidak dikenali, maka kita besarkan gambarnya, kemudian kita normalisasi pixelnya. Lalu eh, apa bedanya dengan augmentation? Jadi ada tahapan augmentation dalam proses kita mengenal sebuah gambar, melakukan pemrosesan sebuah gambar. Di augmentasi dilakukan itu adalah flip, rotate, zoom, share. Kenapa? Karena kan kadang-kadang objek yang kita mau capture itu ada di angle yang berbeda. Misal saya punya foto apel, apelnya itu dua dimensi dengan gambar yang sangat memperlihatkan dua dimensi seperti gambar anak-anak gitu ya, cuma ada apel bentuknya seperti itu. Lalu bagaimana ketika yang di capture adalah apel bentuk nyata, bentuk aslinya tiga dimensi, tapi sedikit dia eh, ya ngebaliknya agak nggak bagus gitu ya kalau di capture oleh kamera.
maka kita perlu menyiapkan dataset kita itu dari segala sisi sehingga ketika terjadi pengambilan gambar yang berbeda angle-nya tetap bisa dikenali sebagai apel. Dah, ini tuh proses yang menarik gitu. Saya pengalamannya malah justru malah di face di muka. Jadi salah satu proyek saya itu adalah pengenalan wajah untuk kehadiran. Syarat dari model-model yang sudah ada itu adalah mereka mau objek yang dikenali itu berhadapan langsung. Jadi terlihat ada dua mata, satu hidung, satu mulut gitu ya, dua alis. Nah, jika begitu maka dia akan mengenali dengan baik. Kalau misalnya cuma terlihat betul-betul hanya setengah profil wajahnya saja, maka langsung dikenali sebagai unknown. Eh, Kenapa ini terjadi? Karena kadang-kadang sebelah profil wajah itu memberikan interpretasi wajah yang berbeda dengan keseluruhan wajahnya, sehingga satu bagian wajah tidak bisa dikenali. Padahal dengan logika kita tadi bahwa machine learning adalah sebuah proses utuh siklus, jika kita sudah punya kesimpulan, wajahnya setengah, dikenali bahwa itu setengah wajah punya X misalnya, ya tinggal masukin lagi aja ke dataset, nanti di training ulang, sehingga mendapatkan model baru. Ketika pengujian kita bisa mengenali bahwa setengah wajah yang tercapture itu adalah wajahnya X. Nah, kapan ini dilakukan? Si proses augmentasi dan proses preprocessing ini. Ini dilakukan sebelum proses training. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari data mentah. Jadi, kita perlu lakukan processing dan augmentation itu sebelum terjadinya training. Sebelum ke training, kita lihat dulu konsep dasar arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network. Convolutional itu eh, secara sederhana pemahamannya itu adalah menyamakan pola. Kalau ada yang sudah pernah punya dua gambar, mencoba membuat gambar dengan cara menjiplak. Nah, terus itu kan sebetulnya kita menyamakan pola ya. Jadi sudah ada gambar aslinya, lalu kemudian eh, di apa namanya di diikutin ujung-ujungnya. Setelah itu baru kita mengisi tengah-tengahnya gitu ya. Tengah-tengahnya kira-kira informasinya apa, lalu kemudian kita lakukan detailing setelah kita berhasil menjiplak. Nah, konsep CNN sebetulnya melakukan itu dalam mesin. Jadi ketika ada sebuah gambar, sebuah citra gitu ya, sebuah citra, kemudian dia akan dideteksi tepinya mana ya. Jadi ada deteksi tepi atau line detection dari masing-masing gambar tersebut akan diikuti pola luarnya dulu, teksturnya seperti apa, tepinya seperti apa, bentuknya kira-kira apa. Lalu kemudian akan dilakukan pooling, meringkas informasi dari image tersebut. Dan deteksi tepi itu dilakukan terus menerus ya, jadi berlevel-level. Lalu kemudian kita lakukan pooling, meringkas informasi untuk efisiensi komputasi tadi. Bisa jadi karena dalam konvolusi itu, misal nih, saya punya, jadi dia akan mengambil bagian pixel per pixel, tergantung ukurannya berapa, misalnya 3x3 atau 4x4, biasanya 3x3, lalu kemudian dia merata-ratakan informasi yang ada pada masing-masing kotak pixel tersebut. Nah, itu secara CNN disebut dengan tahapan pooling. Dan yang terakhir itu adalah lapisan untuk pengambilan keputusan akhir. Mencoba mengkoneksikan satu dengan yang lain sehingga kita dapat dapat peroleh informasi bahwa ini adalah image sesuatu gitu ya. Jadi itu merupakan tahapan dari classification. Kalau yang sebelumnya kita sebut future extraction. Jadi tahapan yang meringkas tepinya yang mana? Oh ini tepi, oh ini bentuk, oh ini tekstur gitu ya. Nah itu ada di feature extraction. Jadi setiap image itu dianggap punya feature yang berbeda-beda sebagai pengenal utama ketika ada gambar baru yang diuji terhadap model tersebut. Tadi saya sempat menyinggung tentang setelah pada saat setelah training itu ada hyperpollination tuning ya. Jadi kita lakukan pengaturan. Kenapa? Supaya tidak terjadi overfitting dan underfitting. Trainingnya tidak berlebihan atau trainingnya kurang. Ketika trainingnya kurang, waktu latihnya kurang, maka yang akan terjadi itu adalah underfitting.
belum terlatih dengan baik, kita sudah uji gitu. Itu kan secara logika juga salah ya. Nah, kalau overfitting sudah keseringan dilatih sehingga nanti akan jenuh juga. Dia akan semakin memperbesar tingkat kesalahannya. Contoh, hmm, saya punya satu proyek untuk mengenali apakah seorang pegawai menggunakan apa atribut K3 seperti vest, helm, sarung tangan, sepatu keselamatan gitu ya. Ketika saya latih hanya 10, tentu saja nilainya ketika saya masukin pengujian, ketika saya latih cuma 10 kali, saya lakukan pengujian, bisa jadi kesalahannya sangat tinggi. Misalnya yang sering terjadi adalah kemeja kebetulan warnanya sama dengan vest keamanan gitu ya, safety vest, maka dianggap sebagai sudah menggunakan, padahal belum, dan itu harus menggunakan safety vest seharusnya. Ketika saya latih 100 kali, menghasilkan angka yang lebih bagus, akurasinya lebih bagus, presisinya lebih bagus, kemudian ada recall, ada advance score, dan lain-lain lebih bagus. Oh, 100 bagus nih, saya coba latih 200 kali. 200 ternyata tidak baik, karena 200 malah memberikan nilai presisi yang lebih kecil. Sehingga 100 adalah angka terbaik untuk parameter epoknya ya, waktu latihnya. Nah, itu bisa kita peroleh mana yang terbaik, apakah 10, apakah 50, apakah 100 gitu. Itu memang berdasarkan hasil pelatihan. Kita cobain aja ganti ketika epoknya 10 gimana, ganti ketika epoknya 11 gimana, atau langsung ke ekstrim 100 gimana, 50 gimana. Sehingga kita tahu mana yang lebih baik menghasilkan akurasi, presisi, recall, advance score-nya yang paling optimal. Hmm, Tadi sempat disinggung, kenapa kita harus melakukan optimasi? Karena kita perlu memikirkan soal delay, latensi ya, latensi karena sekarang itu banyak trennya adalah tren real time. Ada data masuk mau langsung dikenali. Real time itu bukan berarti waktu 00 dikenali 00 ya, tapi setidaknya waktu 00 kita bisa bisa kenali dalam waktu kurang dari 10 detik sudah ada hasilnya, maka itu hal yang terbaik gitu. Jadi faktor utama untuk melakukan optimasi model itu adalah latensi atau delay-nya bagaimana. Yang kedua adalah komputasi. Yang kedua dan ketiga itu komputasi, kemampuan RAM serta daya CPU dan baterai. Hmm, Semakin besar kapasitas kita untuk RAM-nya, maka sebetulnya semakin aman untuk kegiatan machine learning. Tapi seringkali kita punya hambatan, gimana ya caranya dengan komputasi yang sederhana, bahkan kalau bisa tanpa GPU, tetap bisa bekerja melakukan machine learning pengenalan image. Nah, itu bisa dilakukan, tapi biasanya lama sekali. Jadi konsumsi RAM dan juga CPU itu, daya baterai itu menjadi hal yang sangat penting. Eh, Menuju deployment, sebetulnya salah satu target utama dalam membuat sistem itu kan salah satunya adalah bisa diakses di mana saja. Sehingga kita perlu menyimpan hasil pengenalan dalam media yang kita bisa akses dimanapun. Contohnya dalam aplikasi mobile, terus kemudian juga kita bisa akselerasi kemampuan hardware dan softwarenya, terus kemudian dia responnya cepat gitu ya. Nah ini kita perlu sesuaikan. Jadi apakah bisa kita pakai model yang secara kapasitas dia bagus banget, kompetensi dia bagus banget modelnya. Tapi kalau kita simpan dalam kapasitas mobile device, mungkin nggak cukup RAM-nya mobile device untuk proses. Maka bagaimana kita perlu menentukan arsitektur dari eh, rangkaian sistem kita sehingga kita tahu pasti yang sampai ke mobile tuh seringan mungkin, semudah mungkin untuk bisa dikenali, sekecil mungkin untuk bisa ditransferkan melalui jaringan wireless gitu ya. Jadi perlu kita manfaatkan proses optimasinya supaya ketika deploy itu menjadi kemudahan.
Jadi kita perlu konversi format menuju TensorFlow Lite karena dia kecil banget misalnya. Atau kalau pakai YOLO Tiny yang eh, eh, YOLO YOLO yang paling kecil yang 8 PT. Nah, itu bisa digunakan. Karena kita butuh diakses dapat semudah mungkin, seringan mungkin, bisa dilakukan dengan hardware yang juga terbatas, tetap tetap punya kemampuan inferensi yang cukup tinggi. Nah, sedikit ngobrol, mari kita sedikit ngobrol tentang sebetulnya apa sih yang diharapkan. Saya juga sangat berharap teman-teman ada feedback sebetulnya apa yang diharapkan ketika mendapatkan materi hari ini gitu ya, mengikuti materi hari ini atau justru pelatihan ini secara keseluruhan yang Masterclass IoT ini. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, apa yang sudah dimiliki gitu. Jadi karena tadi jelas bahwa untuk melakukan pelatihan model, yang pasti kita harus punya kualitas data yang bagus, lalu kemudian kita akan melakukan optimasi. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana dan apa saja yang kita perlu perhatikan ketika melakukan pemrograman untuk pelatihan model atau untuk pemanfaatan atau optimasi model image gitu ya, untuk image ini. Mangga, saya bersedia mendengar. Kalau misalnya juga mau dituliskan, ketikan di chat juga boleh. Sambil saya izin istirahat sebentar, sekitar 5 menit ya. Boleh Bu Nina. Oke, sebentar Terima ya. kasih pada Bu Nina yang sudah menyampaikan materi hari ini kepada Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan pada para peserta yang akan melakukan sertifikasi pada pelatihan Fullstack IoT Masterclass with AI ini diharapkan untuk mengisi form konfirmasi yang sudah dikirimkan oleh pihak admin melalui personal chat karena di situ juga tertera untuk konfirmasi kegiatan yang akan diadakan secara luring untuk sertifikasinya. Jadi untuk kegiatan sertifikasi itu kita akan adakan secara luring. Namun jika Bapak Ibu, karena kebetulan ketika saya melihat list dari peserta yang daftar itu, ada juga yang dari jauh gitu, ada yang dari luar pulau bahkan gitu. Jadi kita minta untuk mengisi formulir
konfirmasinya itu untuk mengetahui berapa peserta yang akan mengikuti kegiatan secara luring dan juga daring gitu. Dan juga saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisikan daftar hadir bisa langsung mengisikan daftar hadir yang sudah saya kirim melalui kolom chat di Zoom. Baik, untuk daftar hadirnya akan saya kirim kembali ya, Mas. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nina atau mungkin materi yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh narasumber yang lainnya? Oke, Cynthia, saya izin untuk menyampaikan contoh coding ya.
Kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Yang ini terlihat jelas? Terlihat. Oke, baik Bapak Ibu. Karena tadi kan cuma cerita ya, cuma cerita nggak kebayang sebetulnya apa sih yang dilakukan gitu ya dalam proses eh, pelatihan model machine learning optimasi ini sebetulnya apa. Jadi saya sudah siapkan satu collab Google Collaboratory. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham mengenai Google Collaboratory, tapi bagi yang baru sama sekali tentang Google Collaboratory, jika tidak punya Jupyter Notebook sendiri ya, jadi bisa pakai Google menyediakan satu add-on namanya Collaboratory. Buka Google Drive, lalu kemudian coba add more, eh, dicari di sana Collaboratory. Kalau sudah ada berarti tinggal dibuka. Atau nanti bisa di-share juga mungkin sama Cynthia ya foldernya. Kebetulan ini masih di folder pribadi, nanti dibantu untuk dibuatkan di sama Cynthia ya untuk ini, untuk folder khusus pelatihannya. Oke, jadi di sini kita akan mencoba melakukan bagaimana kita memuat dataset dari sebuah eh, folder. Jadi kita punya folder gitu ya. Terus kemudian gambarnya masih masih seluruh gambar yang kita tangkap dari kamera. Lalu kita ingin coba buat sebagai dataset yang terstruktur dengan strukturnya ada train, test, dan validation. Lalu kita coba latih model TensorFlow atau Keras-nya untuk klasifikasi gambar. Lalu kita coba uji akurasinya pada gambar tersebut dan siapkan model. Tadi seperti diceritakan untuk konversi TensorFlow Lite atau TF-Lite. Nah, ini memang dirancang sederhana sekali. Jadi kalau misalnya ada yang, wah ini kayaknya gampang banget, ya memang ini gampang banget dibuat. Eh, Justru yang saya ingin tekankan adalah pemahaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini AI sudah bisa membantu kita coding apapun. Hanya saja kita perlu untuk memahami sebetulnya apa yang dilakukan part per part dari hasil coding tersebut gitu ya, dan dihasilkan oleh AI. Oke, contoh nih, di sini saya punya satu struktur dataset. Kebetulan sudah saya buat dipisahkan nih. Ada folder train, ada folder file, valid atau valid gitu ya. Ada folder test. Lalu kemudian di masing-masingnya ada kelas A sama kelas B. Nanti di file juga sama, ada folder kelas A, kelas B, test juga ada kelas A dan kelas B. Ini kebetulan saya nggak ngumpulin gambar ya. Saya sih berharap Bapak Ibu bisa cari dari TensorFlow tadi, dari RoboFlow tadi. Coba cari gambar daun, gambar misalnya ada yang mau coba melakukan pengujiannya bukan terhadap daun, tapi stok warung gitu ya. Saya pernah buat untuk stok warung, jadi stok Indomie, stok Ultramilk gitu. Saya ambil datasetnya semua dari RoboFlow. Saya juga pernah coba untuk melatih model untuk pengenalan kopi. Jadi biji kopi macam-macam saya fotoin satu-satu kecil-kecil gitu, saya fotoin satu-satu, saya kenalin ini jenis kopi apa, dalam kematangan yang mana gitu ya. Ada banyak sekali cara. Jadi silakan dieksplor RoboFlow-nya, mau ngambil dataset yang mana supaya kita nggak dari nol mengerjakannya. Jadi kita tinggal uji aja nih foto yang sudah kita capture, apakah benar ini dia mengenali sebagai daun, apakah benar dia mengenali sebagai kucing atau sebagai mobil, sebagai yang lain gitu. Banyak sekali proyek yang bisa kita lakukan dengan kita tahu dasar ESP32 Camp dan dasar machine learning serta bagaimana optimasinya. Itu banyak banget, mulai dari yang sudah saya lakukan, saya cerita yang sudah saya lakukan saja ya. Mulai dari mengenali tempat parkir, di parkiran ada mobil apa, ada mobil atau tidak, plat nomornya berapa, terus kemudian apakah sudah hadir atau belum di lingkungan karena mobilnya ada atau tidak. Nah, itu sedang dilakukan. Atau sekarang sedang marak larangan merokok atau vape, maka ketika tercapture oleh kamera ada yang memegang rokok atau memegang vape, maka akan dikasih peringatan, entah bunyi, entah dicatat bahwa si A merokok di lingkungan kantor misalnya gitu ya, atau si B memegang vape, vaping ketika sedang jam kerja di mana lokasinya itu sudah bisa dilakukan. Lalu kemudian pengenalan apakah aset di masing-masing ruangan masih lengkap. Misalnya seharusnya aset di ruangan itu ada lemari, kursi, meja, komputer, dan lain-lain. Tiba-tiba komputernya hilang gitu. Nah, itu sudah dikenali. Kenapa? Karena kita bisa lakukan dengan melatih model. Nah, tinggal bebas dataset kita mau apa saja, tapi tentu saja dataset kita perlu dilatih supaya menjadi model yang baik.
Nah, pertama ini ya nanti ada bisa dicoba diikuti saja bagaimana melabeli membuat struktur datasetnya, lalu kemudian kita setup lingkungan. Kalau di Tensor, kalau di Robo, kalau kita kerjanya di kolaboratori, biasanya library Tensor, TensorFlow, kemudian library-library beberapa tuh sudah terinstal. Tapi kalau Bapak Ibu yang kerjanya pakai Visual Studio Code atau pakai Jupyter yang offline, maka silakan pakai cara Conda install atau pip install TensorFlow. Jadi diinstal dulu library TensorFlow-nya setidaknya sudah tersedia. Kalau di kolaboratori kebetulan sudah ada terinstal, jadi kita tinggal import saja, import TensorFlow, STF, kemudian kita print versinya. Ini yang saya lakukan hanya print versi aja sih sebetulnya. Jadi di sini saya tahu bahwa Python-nya 3.12, kemudian tensornya versi 2.19.0. Ini adalah versi yang saya gunakan. Kedua, kalau bekerja di kolaboratori, kalau kita akan menyimpan hasilnya, maka kita harus mounting Google Drive. Jadi kita mounting di sini ada dari Google Colab import drive, kemudian kita ikat bahwa hasil pekerjaan kita disimpan di folder tersebut. Nah, ini saya sedang mounting dari Google Drive-nya. Yang berikutnya. Ini opsional, tapi karena saya sudah menyusun dataset saya rapi, nih ya, dia sudah tersedia. Mana sebentar. Dataset saya sudah ada di folder-folder nih, bentuknya folder test, folder train, dan folder file. Jadi saya tidak perlu melakukan ini lagi sebetulnya, tapi ini dibuat jika memang datasetnya masih utuh gitu, belum dipisah-pisah per folder. Jadi di sini saya panggil source-nya di mana, source image-nya. Nanti bisa diganti-ganti ya, apa namanya di belakang-belakang ini, path-nya tuh bisa diganti-ganti. Targetnya mau kemana? Kalau sudah dikerjakan, target hasil pekerjaan simpan di mana. Rasio antara train, file, sama test. Di sini saya buat 0,1, 0,1, 0,8. Jadi dari seluruh data yang saya punya, 0,8 akan masuk ke data train, 0,1 akan masuk ke data file, dan 0,1 lagi masuk ke data test. Lalu data direction-nya yang mana? Saya coba panggil juga. Setelah itu dia akan buatkan sesuai dengan aturan yang kita buat. Di sini saya punya aturan buatkan setidaknya ada dua kelas ya. Ada kelas A dan kelas B. Maka dibuatkanlah dua kelas folder. Lalu setelah itu otomatis gambarnya akan masuk ke train, file, atau test. Jadi ini bisa langsung digunakan. Kalau misalnya, kalau perlu jalankan, kalau tidak perlu maka sudah cukup karena sudah ada. Jadi kita skip saja. Jadi kalau misalnya mau nyalain ini, yang lainnya dimatiin, boleh-boleh aja. If not, kalau misalnya tidak ada target dirinya, maka tolong buatin ya foldernya. Tapi kalau misalnya sudah ada, di skip aja. Saya sudah selesai. Lalu, apa tahapan berikutnya? Setelah saya punya dataset, maka saya akan memuat dataset itu dari image directory. Tujuannya adalah saya mau tahu image size-nya, saya mau tahu bed size-nya seperti apa, sehingga dari sini tuh akan ketahuan nih poin informasi dari dataset itu apa. Di sini saya tahu ada 10 file, karena saya cuma masukin data contoh ya. Ada 10 file terdiri dari dua kelas. Kemudian kelasnya namanya kelas A dan kelas B. Jumlah kelasnya ada dua. Kelas ini tuh klasifikasi. Jadi kalau misalnya contohnya klasifikasinya mau tentang, saya bicara tentang tempat parkir misalnya. Tempat parkir itu klasifikasinya tempat parkirnya kosong dan tempat parkirnya terisi. Satu lagi saya tambahin klasifikasi tempat parkir tidak boleh digunakan selain yang berwenang gitu misalnya. Kayak tempat parkir disabilitas tuh kan tidak boleh sembarangan yang parkir. Terus kemudian itu akan saya masukkan sebagai kelasnya. Jadi ada kelas satu, kelas misalnya parking open, parking close, sama unreserved parking gitu misalnya. Nah, jadi itu adalah klasifikasi. Klasifikasi ini tergantung dari Bapak Ibu desainer mau bikinnya seperti apa. Contoh mau mengklasifikasikan daun basah, daun kering, dan daun yang kualitas bagus gitu, daun hijau misalnya. Itu udah kita buatnya berarti daun hijau, daun basah, daun kering.
Atau cuma cuma daun kering dan daun basah gitu ya, udah cuma dua klasifikasi kering dan basah. Jadi kelas A dan kelas B ini tergantung dari kebutuhan mau dibuatnya seperti apa. Jadi karena dia adalah klasifikasi image yang mau kita buat. Setelah itu, ini tinggal di running juga. Kebetulan memang gambarnya nggak ada Bapak Ibu. Jadi gambar isinya cuma eh, teks gitu ya, kelas A, kelas B, kelas A, kelas B. Ini kalau misalnya gambarnya ada, ini bisa diubah-ubah. Saya coba ubah satu gambar deh supaya em, kelihatan ada bedanya ya. Mudah-mudahan sih bisa diakses dengan mudah nih. Tapi kalau tidak, nanti Bapak Ibu tinggal ganti saja. Nanti dikasih dengan contoh datasetnya. Ganti aja nama gambar dataset itu dengan gambar.jpg gitu ya. Nanti akan muncul gambarnya di sini. Setelah itu, kita perlu melakukan pre-processing tadi. Pre-processing itu adalah tahapan resize atau rescaling dan tahapan normalisasi. Dalam algoritma, itu semudah kita lakukan normalization layer, autotune kita lakukan autotune saja, TF data autotune, atau kalau misalnya mau pakai resize image ke titik 0,5 gitu. Jadi semudah itu sebetulnya tahapannya. Tapi penjelasannya kita perlu tahu ngapain sih kita perlu pre-processing. Kenapa kita perlu normalization, kenapa kita perlu resize gitu ya. Yang dibutuhkan untuk disampaikan itu sebetulnya itu. Jadi sini sudah dilakukan, kita autotune dan kita normalisasi. Atau kita resize dan kita normalisasi gambarnya. Lalu terjadilah proses pipeline-nya sudah siap gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan data augmentation kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya tidak usah. Di sini augmentasi yang dilakukan adalah flip horizontal, kemudian rotation dengan skala rotationnya 0,05 dan ada zoom sebesar 0,1. Kita bisa running. Kebetulan saya tidak ngapain apa-apa di sini, ini cuma proses ya. Terus kemudian bangun model CNN dasar atau kerasnya kita coba bangun. Apa sih yang dilakukan di sini? Di sini kita akan lakukan ada convolutional dua dimensi, kemudian ada poolingnya, drop out sampai flatten, dance, drop out, lalu kemudian dance lagi. Tadi ada beberapa tahapan ya yang dijelaskan. Kalau ini di running, maka Bapak Ibu akan mendapatkan data. Di layer sequential satu kita punya tahapan yang convolution, lalu kita punya max poolingnya, kemudian kita lakukan lagi flatten, setelah itu kita lakukan dance, kita drop out, lalu dance lagi, sehingga punyalah tren total paramnya adalah ini 2792674 dengan besaran filenya adalah 16,5 megabyte. Trainable paramnya 1065 juga, non-trainable param 0,0 byte. Tujuannya supaya kita tahu apakah model kita akan terlalu besar atau tidak. Jadi ini adalah summary dari modelnya ya. Dengan eh, apa namanya dengan cara membaca sebetulnya jadi bagian ini adalah awal model bertugas ekstraksi visual dari gambar. Kemudian kita coba untuk mengambil keputusan kelasnya butuh berapa banyak. Sebagian besar pembelajaran itu ada di dance layer, sehingga kita perlu teknik. Contohnya drop out ini supaya nggak overfit ya. Nah, teknik mana yang perlu dilakukan? Apakah ada perlu lebih banyak atau lebih sedikit? eh Maka dilihatlah dari summary model ini. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat kesimpulannya secara sederhana, ini adalah CNN dengan layer parameter yang cukup kecil, jadi kita perlu belajar fitur visualnya, kemudian dense layer untuk paramnya besar, kemudian total param 2,8 juta, modelnya cukup berat. Apakah cocok untuk dataset kecil? Belum tentu. Jadi kita perlu hati-hati dengan ini. Tapi kan seringkali dataset kita jadi besar banget ya, bisa jadi ratusan atau ribuan gitu jumlah dataset kita. Oke, berikutnya itu adalah tahapan training. Nah, disinilah ada
berapa kali nih mau disuruh belajarnya, mau dilatih berapa, epoch namanya. Jadi kalau misalnya epochnya kita tentukan, berapa kali, dia akan melatih. Latihan pertama hasilnya berapa aja. Ini kalau di running hasilnya gini. Latihan pertama dari 10 itu ada 3 step. Ini ada passionnya 3 kita atur. Eh, sorry, 3 second per step di sini dianggapnya dilakukan secara sebanyak 3 second. Nilai akurasinya 0,5, lossnya adalah 1,587, val akurasi 0,5, val lossnya adalah 0,7. Kita lihat di masing-masing tahapan itu akurasinya bisa jadi berbeda-beda. Kemudian lossnya juga beda-beda. Kalau semakin sering dilatih malah menurunkan nilai akurasinya, dan nilai loss-nya semakin besar, maka mungkin sesuatu terjadi. Kita perlu menyimpulkan, oh berarti jangan 10 nih kita approach-nya. Atau kita cukup approach di mana. Kita lihat datanya satu-satu, mana yang paling optimal. Setelah itu kita coba plotkan ya hasil training dan validation. Saya nggak tahu, nah bisa nggak? Ini karena datanya sedikit banget, cuma 10 tadi ya. Digambarkannya mungkin nggak terlalu terlihat bagus. Jadi di sini dilihat untuk nilai akurasi pada file akurasinya mau dari epoch 0 sampai sekian tetap sama di 0,5. Tetapi untuk tren akurasi ketika epochnya lebih dari 1 dia turun cukup signifikan dari 0,5 ke 0,4 gitu. Benar-benar bilangan bulat ya. Terus kemudian di yang untuk training loss-nya, untuk training loss 1,6 turun di epoch 1, kemudian ada sempat naik lagi, tapi kita lihat besarnya berapa. Untuk validation loss juga dari 0,8, seiring dengan perjalanan proses latihnya dia juga turun. Setelah itu, kita lakukan evaluasi akurasi. Ini cuma di print aja sih sebetulnya. Validation akurasinya nilainya adalah 0,5, tes akurasinya adalah 0,5 juga. Sama dia pakai eh, atribut evaluasi dari model yang sudah kita gunakan. Kita pakai TensorFlow, maka kita menggunakan atribut evaluasinya. Setelah itu, kita akan coba lihat. Biasanya mungkin Bapak Ibu akan melihat ketika hasil tren itu dari mana? Dari confusion matrix. Ini lagi-lagi kebetulan datanya sedikit sekali, cuma ada 10 ya. Di confusion matrix itu ada 2 bagian, ada true label, ada predicted label. Jadi dia dua sumbu gitu. Nanti kalau ada banyak, kita bisa melihatnya cukup banyak variasi sebetulnya. Nah, eh, di sini kebetulan cuma sedikit. Apa yang bisa kita lihat dari confusion matrix yang sekarang ini? Figure size-nya kecil ya, 640 sampai 480 karena cuma 2 juga gambarnya. Confusion matrix itu adalah tabel perbandingan antara label sebenarnya dengan label prediksi hasil model. Tujuannya itu supaya kita tahu mana model benar dan di mana model yang salah. Kalau kita lihat, kita punya 2 kelas, kelas A dan kelas B. Di sini, di yang prediksinya A diprediksi sebagai A gitu ya. Kemudian ada A diprediksi sebagai B dan B diprediksi sebagai B dan B diprediksi sebagai A. Di sini kita sudah bisa membaca dengan jelas. Ada kelas B diprediksi sebagai A sebanyak 5. Terus ada kelas B diprediksi benar sebagai B sebanyak 5. Karena kita cuma 10 tadi. Eh, maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita punya total ujinya adalah 10. Kemudian sudah jelas tadi akurasinya memang 0,5 ya, prediksi benarnya 5, total datanya 10, maka akurasinya 5/10 atau 0,5. Tentu saja ini kesimpulannya kalau 0,5 banget biasanya
Kak Cynthia, suara saya terdengar? Terdengar Bu Nini. Oke, tapi saya nggak bisa ngasih fitur yang lain lagi. Saya izin aja ya ngasih kesimpulan bahwa itu adalah contoh yang ingin disampaikan di sesi ini mengenai bagaimana kita memanfaatkan model TensorFlow, kemudian kita gunakan juga aplikasi kodenya. Nanti mungkin kita bisa share ke para rekan-rekan yang ikut hadir untuk mencoba-coba juga. Materi tentang presentasi sudah saya share juga tadi di chat ya, bisa dicek di sana. Demikian dari saya. Mohon maaf saya nggak bisa nyalain kamera lagi karena fiturnya juga nggak ada di layar saya. Terima kasih sudah eh, mendengarkan sharing saya hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian yang materi yang bisa disampaikan oleh Bu Nina. Karena ini sepertinya ada kendala juga ya dari Bu Nina. Jadi dicukupkan sekian materi materi hari ini. Jika dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, bisa ditanyakan juga di grup. Karena kan nanti ada integrasi mungkin. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan saja di grup, yang dimana nanti juga akan ada eh, tim kita yang akan bantu menjawab. Begitu, sekian materi yang disampaikan oleh Bu Nina. Dan saya juga mau mengingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Dan juga sekali lagi saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang akan melakukan sertifikasi bisa mengisi form eh, konfirmasi yang sudah di-share oleh pihak admin kami. Mungkin saya tutup saja ya Bu Nina. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Nina yang sudah mengisi materi hari ini. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cynthia. Saya pamit ya.